Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil paparan saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Di sini saya ingin menyampaikan filosofi pemikiran beliau, yaitu tentang pendidikan. Pendidikan menurut beliau adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Nah, di sini sudah jelas bagi kita semuanya, dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat mendalam sekali makna kata-kata yang disampaikannya, sehingga jika setiap pendidik saat ini mempelajari dan memahaminya, tidak akan ada lagi peserta didik yang diperlakukan dengan cara-cara yang tidak memanusiakan manusia. Jika setiap pendidik terus belajar dengan menggali filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka kedepannya pendidikan Indonesia akan berjalan dengan baik dan harmonis, karena peserta didik diperlakukan seperti tanaman yang selalu dirawat, dijaga dan dipupuk. Begitu juga dengan peserta didik, jika dituntun, diasuh, dibimbing dan diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai kodrat, maka mereka akan tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman mereka, asal kita sebagai pendidik selalu mengawasi dengan sepenuh hati. Dalam hal ini juga, mengapa kita harus menerapkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara? Karena sangat perlu sekali dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan dalam aktivitas kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian jika hal ini kita lakukan kepada peserta didik, maka dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka akan muncul dengan sendirinya nilai-nilai kemanusiaan sebagai wujud nyata dari hasil pendidikan dan pengajaran yang telah kita lakukan untuk mereka. Dan jika semua ini kita lakukan, insya Allah hal-hal yang baik akan mereka peroleh dengan sendirinya dari kita, dan kita akan mempersiapkan mereka untuk menjawab tantangan zaman, karena zaman mereka saat ini adalah zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Untuk itu, dengan kita memberikan pengetahuan informasi tentang dampak negatif dan positifnya, tentu kita harus membina mereka, memberikan bimbingan bahwa hal-hal yang tidak baik itu tidak boleh kita lakukan, karena inilah bentuk kedekatan kita dengan anak didik atau peserta didik kita, supaya mereka merasa diperhatikan di sekolah dan mereka dapat berubah dengan apa yang telah kita berikan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, mulai dari sekarang marilah kita mulai perlahan merubah mindset kita, menjadikan peserta didik kita bukan sebagai objek untuk kita menggugurkan kewajiban kita, tetapi marilah kita jadikan peserta didik kita sebagai subjek dan sekaligus objek untuk kita melatih diri, supaya mereka memang tumbuh dan berkembang sesuai kodrat yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya ingin merefleksikan pemikiran beliau melalui sebuah karya saya, yaitu sebuah puisi. Mari sama-sama kita dengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Dewantara, karya Ali Imran. 132 tahun yang lalu engkau lahir, dinding dan pintu jendela keraton menjadi saksi sejarah. Kau ubah dunia pendidikan dan pengajaran, tak akan lekang oleh zaman. Buah kritis yang engkau lahirkan mengubah dunia pendidikan menjadi gerbang kebebasan. Soseng tulodo, asas penuret tinta yang engkau lahirkan. Ing Madya Mangunkarso, titah mengantarkan penerus bangsa.
Putri Handayani selalu siap memberikan dukungan. Azas trilogi yang engkau elukan dalam dunia pendidikan akan selalu dikenang. Engkau pelita dalam kegelapan, penerang bagi seluruh zaman. Dengan tinta, tulisan yang engkau torehkan mampu mengubah pola pikir orang awam menjadi anti kolonial melawan penindasan. Junggoresan kritismu, engkau tuangkan rasa kebangsaan itu. Engkau hantar negeri penuh adab menuju kejayaan yang hakiki. Sudah kau titipkan pada pejuang peradaban setiap zaman, menuntun generasi berseragam, kelak mengubah peradaban yang engkau inginkan, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Bapak pendidik bangsa, jasamu akan selalu dikenang. Jiwa ragamu telah kau taruhkan untuk mencapai olah cipta, karsa, dan karya. Wujud nyata filosofi buah pikiran demi mencapai kejayaan dan kegemilangan di dunia pendidikan dan pengajaran. Bukti sejarah sepanjang zaman.